Indonesia dianggap berperan penting dalam membuat Filipina tertarik dengan jet tempur KF-21 Boramae buatan Korea Selatan. Intinya, keputusan atau sikap Indonesia mempengaruhi minat Filipina. Para pencinta dunia aviasi, kalian pasti setuju. Biasanya kalau dengar kata industri pertahanan, yang terbayang langsung suasana kaku, serius, dan penuh tumpukan data teknis. Tapi hari ini, ayo kita lepas dulu helm hitam putih itu dan terbang bareng ke Korea Selatan. Bukan buat berburu kimchi, tapi buat mengintip bintang barunya dunia jet tempur, KF-21 Boramae. Nah, pesawat ini bukan pesawat biasa. Ini jet tempur generasi 4,5 yang lagi bikin banyak negara di Asia melirik. Kayak pas kalian lihat gebetan baru di sekolah, langsung jatuh hati dalam 3 detik. Pesawat? Yang menarik, Indonesia bukan cuma sekedar penonton di proyek ini. Kita ini co-creatornya, rekan satu tim sejak awal. Jadi kalau KF-21 Boramae ini nanti terbang gagah, itu ada sedikit rasa sambal dari Indonesia di dalamnya. Mungkin itu yang bikin tenaganya makin pedas ya. Nah, sekarang kita geser dikit ke Filipina. Negara kepulauan yang katanya kalau dilihat dari atas, bentuknya kayak pecahan es batunya SAR di Lautan Biru. Nah, Menteri Pertahanan mereka, Pak Gilberto Teodoro, baru-baru ini datang ke Seoul Defense Dialogue 2025. Di sana beliau melihat langsung kemajuan KF-21 Boramae dan langsung jatuh hati teman-teman. Beliau bilang, pesawat ini bakal jadi tulang punggung Angkatan Udara Korea Selatan. Setelah mereka dapat kiriman 20 unit pertama di tahun 2026. Dan karena Filipina ini baru aja beli 12 unit FA-50PH buatan Korea juga, mereka kayak lagi mikir, kita udah cocok sama FA-50PH, masa nggak lanjut ke yang lebih keren? Masa stuck di mantan? Rencana mereka ini bukan main-main. Targetnya tahun 2030, Filipina sudah punya 23 jet tempur baru. Kenapa? Karena mereka sadar banget, kalau masih maksa pakai pesawat tua, itu ibarat balapan F1 tapi naik becak. Ya nggak bakal nyampe-nyampe, malah bisa ditabrak duluan. Apalagi mereka harus waspada sama ancaman China di wilayah Laut Cina Selatan. Jadi buat mereka, modernisasi itu bukan gaya-gayaan, tapi soal bertahan hidup, survival mode on. Dan disinilah Indonesia diam-diam bikin negara lain makin percaya. 2 masalah yang dulu bikin proyek KF-21 sempat goyang, sekarang udah kelar. Pertama, soal 5 teknisi PT Dirgantara Indonesia yang dulu dituduh bocorin data sensitif itu, ternyata divonis bebas tanpa syarat. Jadi sekarang mereka mungkin bisa pulang, ngopi tenang, dan bilang ke tetangga, kami bukan James Bond kok, cuma teknisi biasa. Kedua, soal kontribusi biaya. Awalnya Indonesia harus bayar 1,6 triliun won. Dan kita semua tahu, itu angka yang kalau diketik di kalkulator, bisa bikin jantung berhenti sesaat. Tapi setelah negosiasi, turun jadi 600 miliar won, dan 400 miliarnya udah dibayar. Sisanya bisa dicicil sampai 2034, bahkan boleh pakai sistem barter komoditas. Jadi siapa tahu nanti pesawat tempur dibayar pakai sawit, kopi, atau rendang. Mau tahu yang juga mulai kepo? Malaysia. Mereka sebenarnya pelanggan setia FA-50 juga, dan pihak KIAI udah mulai PDKT sejak tahun lalu. Bahkan manajer regionalnya sampai bilang, KF-21 ini solusi paling optimal buat kalian loh. Waktu pameran 5 2024 di Langkawi, CEO KIAI juga sempat bilang kalau KF-21 bisa gantiin FA-18D dan Su-30 MKM yang sebentar lagi pensiun. Tapi ya begitulah, Malaysia masih malu-malu. Walau begitu, ada harapan mulai muncul. Karena salah satu jet FA-18 Hornet mereka sempat kecelakaan Agustus kemarin, dan rencana beli jet bekas dari Kuwait juga mulai ragu-ragu. Jadi bisa jadi hati mereka udah mulai goyah, mulai mikir, daripada barang bekas, mending yang baru sekalian kan? Kalau kalian tadi perhatikan, pola ceritanya mirip kayak drama Korea. Indonesia jadi second lead yang awalnya diremehkan, tapi ternyata punya peran besar. Filipina jadi pemeran baru yang jatuh hati di episode tengah. Malaysia, ya dia lagi dilema antara mantan dan gebetan baru. Dan di tengah semuanya, ada si bintang utama, KF-21 Boramae. Sang pesawat masa depan yang bikin negara-negara di Asia mulai menabung, mikir panjang, dan senyum-senyum sendiri pas lihat brosurnya.
Sekarang bayangkan, kalau KF-21 Boramae ini beneran masuk ke langit-langit Asia Tenggara, suasananya bakal kayak tiba-tiba ada siswa baru super keren masuk kelas. Semua mata langsung melirik, semua negara langsung mulai bisik-bisik. Kalau dia gabung ke Angkatan Udara kita, musuh bisa ciut duluan nggak ya? Bukan cuma karena tampilannya yang slick dan gagah, tapi juga karena kemampuan tempurnya yang bikin merinding. Jet ini dilengkapi radar AESA canggih, mampu membawa berbagai rudal udara ke udara dan udara ke darat, plus sistem peperangan elektronik yang bikin musuh bingung kayak habis bangun tidur. Dan jangan lupa, keunggulannya bukan cuma di teknologi, tapi juga strategi. Korea Selatan mengembangkan Boramae bukan buat pamer, tapi buat mandiri, lepas dari ketergantungan impor pesawat tempur dari negara lain. Konsep yang diam-diam bikin banyak negara di Asia mikir, kalau Korea bisa, kenapa kita enggak? Itulah kenapa kehadiran Boramae ini kayak membuka jalan baru, bukan cuma soal jual beli jet tempur, tapi soal kebangkitan industri pertahanan regional. Negara-negara yang dulu cuma jadi pembeli, sekarang mulai berani bermimpi jadi pembuat. Apalagi Indonesia yang lewat keterlibatannya di proyek ini dapat pengalaman emas dalam teknologi desain, manufaktur, dan integrasi sistem canggih. Skill ini nggak cuma berhenti di atas kertas, ke depan bisa jadi modal buat bikin jet buatan sendiri. Dan semakin hari minat negara lain pun makin kelihatan. Thailand sempat dilaporkan tertarik mengamati perkembangan Boramae. Vietnam disebut-sebut mulai menghitung-hitung biaya, bahkan ada rumor kalau beberapa negara Timur Tengah juga mulai intip-intip peluang. Boramae ini benar-benar sedang menciptakan efek domino. Satu negara beli, negara tetangga jadi ikutan galau. Dan peta kekuatan udara di Asia pun perlahan mulai berubah. Bayangkan aja, kalau efek domino KF-21 Boramae ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun ke depan, langit Asia Tenggara bisa berubah jadi ajang adu gengsi teknologi. Negara-negara yang sebelumnya hanya mengandalkan jet tua peninggalan era Perang Dingin, pelan-pelan mulai menggantinya dengan armada baru yang gesit, cerdas, dan modern. Dan begitu satu negara memajang Boramae di landasan pacunya, tetangga mereka pasti langsung waspada. Kalau kita nggak ikut upgrade, nanti kita ketinggalan jauh nih. Efek psikologisnya luar biasa, sama kayak kalau satu teman kalian tiba-tiba ganti HP flagship terbaru. Besoknya, satu geng langsung boleh cek tabungan masing-masing. Yang lebih menarik, kehadiran Boramae bukan cuma soal kekuatan udara, tapi juga simbol kemandirian industri pertahanan. Korea Selatan berhasil membuktikan ke dunia bahwa negara Asia pun bisa menciptakan jet tempur canggih tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Barat atau Timur. Dan pesan itu nyampe banget buat negara-negara berkembang. Kalau kamu punya visi, tekad, dan investasi jangka panjang, kamu juga bisa bikin produk sekelas ini. Ini semacam wake up call untuk kawasan Asia Tenggara. Kalau mereka nggak mulai berani berinvestasi di industri pertahanan dalam negeri, mereka selamanya hanya akan jadi pembeli, bukan pemain utama. Makanya nggak heran, tiap kali Boramae muncul di pameran pertahanan internasional, para delegasi negara langsung berdiri di barisan depan, pasang mata lebar-lebar, dan diam-diam membayangkan. Bagaimana ya kalau lambang negara kami suatu hari nanti ada di sayap jet secanggih ini? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.